dengan percaya pasti kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Betul sekali. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan memuji Tuhan untuk berterima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Betul Kak Gina. Ayo, Kak Pinkan, kita memuji bersama. Adik-adik di rumah, ayo berdiri, sukacita kita memuji Tuhan. 1, 2, 3, music. Ayo adik-adik di rumah, kita memuji Tuhan bersama-sama. Iya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sebelum kita bernyanyi ke lagu berikutnya Kak Gina, Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. berdoa dulu. Ayo kita berdoa bersama-sama, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyayangi kami. Kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Terpujilah namamu ya Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siap memuji nama Tuhan lagi. Oke, kita mau nyanyi lagu apa Kak Gina? Praise the Lord. 1, 2, 3, music! Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, yes, praise the Lord. Wah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita untuk Membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan supaya jadi berbuah di dalam kehidupan kita. setelah ini kita mau menyanyikan lagu yang judulnya Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret 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 sret. lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di
selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Sherin berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, pagi ini sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong buat kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, siapa yang pernah dengar lagu ini? Hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyikan sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Yesus di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Setelah tangan ada apa lagi? Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Tuhan Yesus di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Setelah kaki, ada apa lagi? Kita juga diminta berhati-hati untuk menggunakan apa ini? Mulut kita. Ya, benar sekali. Kenapa sih kita harus berhati-hati menggunakannya? Nah, anak-anak, karena Tuhan Yesus selalu melihat. Tuhan Yesus juga mendengar perkataan kita. Kalau kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mendengar itu. Ketika kita berbohong, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu. Nah, seperti gambar yang ada di sini, anak-anak lihat, apakah ini perbuatan yang baik? Ketika bermain, ada seorang anak yang merebut mainan temannya. Terus ada yang merusak mainan temannya. Ada juga yang mengejek temannya. Kira-kira itu perbuatan yang baik atau bukan ya? Itu perbuatan yang bad. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah berbuat seperti itu? Apakah anak-anak ketika main pernah berbuat seperti ini? Nah, pagi ini Kak Shirley akan bercerita tentang seorang bapak. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Nah, bapak ini bernama Saulus. Siapa namanya? Ya, Saulus. Bapak Saulus ini orang yang jahat. Dia tidak suka dengan orang Kristen. Dia tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Dia selalu mengejar anak-anak Tuhan. Dia menangkapnya, lalu dia memasukkan mereka ke dalam penjara. Dia suka menyiksa anak-anak Tuhan. Nah, suatu hari, Bapak Saulus dan teman-temannya mau pergi ke kota Damsyik. Mereka ingin menangkap anak-anak Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang ada di sana. Mereka pergi ke kota Damsyik. Mereka berjalan. Namun, saat di dalam perjalanan, Bapak Saulus ini terjatuh. Aduh. Lalu, Bapak Saulus ini melihat ke langit. Ada cahaya yang begitu terang. Cahaya itu lebih terang daripada lampu yang ada di rumah kita. Cahaya itu lebih terang dari sinar matahari. Wah, cahaya itu terang sekali. Wah, Bapak Saulus ini melihat ke atas. Tiba-tiba ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung. Gak ada orang yang ngomong. Kok ada suara ya? Lalu Saulus berkata, siapakah engkau, Tuhan? Lalu suara itu menjawab lagi, akulah Yesus yang kamu aniaya itu.
Saulus bingung. Saulus mendengarkan suara Tuhan. Saulus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Lalu ketika Saulus hendak berdiri, karena Saulus tadi terjatuh, ketika Saulus hendak berdiri, tiba-tiba Saulus menyadari kalau dia tidak bisa melihat lagi. Saulus sadar kalau dia tidak dapat melihat. Wah, teman-temannya bingung. Teman-temannya juga mendengar suara Tuhan. Lalu mereka menyaksikan Saulus tidak dapat melihat. Wah, Saulus melihat semuanya gelap. Dia tidak dapat melihat lagi. Lalu teman-teman Saulus menolong Saulus untuk berjalan. Nah, Saulus diminta Tuhan untuk pergi ke kota. Saulus diminta Tuhan untuk bertemu dengan Bapak Yudas. Nah, Saulus mau mengikuti perintah Tuhan. Dia dan teman-temannya pergi ke kota. Nah, anak-anak, selama 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat. Nah, Tuhan mengirimkan seorang bapak yang bernama Ananias. Bapak Ananias ini adalah murid Tuhan. Tuhan berbicara kepada Bapak Ananias, Ananias, tolong kamu bertemu dengan Saulus. Tolong kamu doakan Saulus. Saat ini dia tidak dapat melihat. Tapi Ananias tahu, kan Saulus itu orang yang jahat Tuhan. Aku gak mau mendoakan Saulus. Dia orang yang jahat. Dia suka menyiksa orang-orang Kristen. Aku gak mau Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, aku sudah memilih Saulus. Saulus akan bertobat. Dia tidak akan berbuat jahat lagi. Jadi, kamu tolong doakan dia. Ya, supaya dia bisa sembuh dan dia bisa melakukan hal yang baik. Lalu, Bapak Ananias ini taat kepada Tuhan. Dia pergi ke tempat Saulus. Dia pergi ke jalan yang bernama Lurus, lalu dia bertemu dengan Saulus. Meskipun saat itu dia sempat menolak untuk mendoakan Saulus, tapi Ananias mau taat kepada Tuhan. Dia mendoakan Saulus dan dia menganggap Saulus sebagai saudaranya. Nah, akhirnya setelah Saulus didoakan, Tuhan menyembuhkan Saulus. Sekarang Saulus bisa kembali melihat dan akhirnya setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mau bertobat. Apa sih bertobat itu? Bertobat adalah orang yang dulu melakukan hal yang tidak baik, sekarang dia mau melakukan hal yang baik. Dia tidak mau melakukan hal yang tidak baik itu lagi. Sekarang dia mau melakukan hal yang baik. Dia mau jadi good, ya. Nah, setelah itu Saulus dipakai Tuhan. Setelah dia bertobat, dia dipakai Tuhan. Dia mau memberitakan firman Tuhan. Wah, anak-anak, hebat sekali ya. Saulus yang dulunya bad, sekarang Tuhan ubahkan menjadi orang yang good. Nah, setelah Saulus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya jadi berubah. Dia menjadi anak Tuhan. Wah, anak-anak, ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita juga harus berbuat yang baik. Nah, ketika kita mau mengikut Tuhan, kita tidak boleh lagi melakukan hal yang tidak baik. Kita tidak boleh lagi menjadi anak yang bad, tapi kita harus jadi anak yang good. Ada ayat hafalan untuk hari ini ya. Ayat hafalannya diambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi ya, kita mau ayat hafalan bersama-sama dengan gerakan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Nah anak-anak, ketika anak-anak di rumah, anak-anak juga dapat berbuat baik. Dengan cara apa? Anak-anak bisa membantu papa mama di rumah. Anak-anak bisa membantu gimana ya? Nah, anak-anak bisa membantu menjaga adik. Anak-anak bisa membantu membereskan mainan di rumah. Nah, itu salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan selama kita ada di rumah. Sekarang firman Tuhannya sudah selesai dulu ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk berbuat baik. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat yang baik. Kita Tuhan harus belajar untuk bagaimana tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senang. Contohnya Kak Pinkan, suka berbuat jahat kepada teman, suka mengusilin temannya, suka berbicara yang tidak baik tentang temannya. Nah itu Tuhan tidak suka. Tuhan ingin kita menggunakan tangan, kaki kita, semua anggota tubuh kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara rajin ke sekolah minggu. Seperti keadaan ini kita rajin mendengarkan firman Tuhan di rumah. Meskipun di rumah Tuhan selalu hadir. Rajin membaca Alkitab, terlebih lagi rajin berdoa. Oke, kebaktian hari ini sudah selesai ya. Nah, berpisah. Tapi kan minggu depan kita ketemu lagi ya, yes, Dina. Dan khawatir minggu depan kita akan bertemu kembali dengan anak-anak semua. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pagi ini bisa berbakti bersama. Meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Di mana kami sudah memuji nama Tuhan dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat yang baik kepada siapa saja. Kami tidak mau menyakiti teman kami, saudara kami, dan semua orang yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan tuntun kami dan pimpin kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami
Kami berdoa supaya kami selalu Tuhan berkati dengan kesehatan dan dengan sukacita, dan biarlah kami selalu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik